Jadi untuk tumbuh jamur itu hitungannya kita estimasinya sekitar 4,5 sampai 5 bulan. Jadi dalam satu backlog ini itu per 1000-nya itu estimasinya 3,3 kuintal sampai 4 kuintal dalam satu periode. Jamur itu tidak menjanjikan yang wah atau menjanjikan keuntungan yang super, tahu-tahu jadi crazy rich, itu enggak. Kita budidaya banyak, ya insya Allah kita untung banyak kalau berhasil. Kita budidaya sedikit, ya kita jangan berharap untuk banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurdin Santosa. Saya pemilik dari Tejamur Jogja, beralamat di Sokomartani, Merdikorjo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Tejamur Jogja ini bergerak di bidang agrobisnis jamur, mulai dari penyiapan bahan baku, misalnya mau bikin media jamur, sampai ke pelatihan atau pengolahan. Dan fokus kami di budidaya jamur tiram dan kuping. Berawal dari waktu saya kuliah, saya melihat potensi budidaya jamur itu sangat bagus. Satu, kompetitornya belum terlalu banyak, kemudian kita juga nggak bergantung dengan pabrik. Jadi awalnya untuk jamur ini saya ada yang mendampingi atau ada yang mengajari, cuma ya kita masih sama-sama belajar, jadinya saya lebih banyak ke otodidak. Jadi saya mulai budidaya dan membuat backlog, kemudian gagal, kita coba lagi, gagal, kita coba lagi, sampai pada akhirnya saya menemukan cara dan komposisi backlog yang terbaik. Mulai dari situ saya kembangkan dan bisa berkembang sampai saat ini. Pengalaman gagal itu udah berkali-kali. Sampai sekarang pun ada yang masih gagal. Cuma kan kita menghitung dengan prosentase. Jadi kegagalan itu jangan sampai lebih, untuk budidaya jamur, kegagalan itu jangan lebih dari 5%. Karena kalau lebih dari 5%, nanti ya kita nggak mendapatkan keuntungan. Jadi kita ada evaluasi, misalnya ada kegagalan lebih dari 5%, itu kita evaluasi mulai dari penyiapan bahan baku, kemudian proses produksi, entah itu dari sterilisasinya atau pencampurannya atau cara untuk membuat jamur itu. Jadi kita kan jamur ini berusaha untuk menumbuhkan jamur yang kita inginkan. Jadi kadang ada jamur lain atau jamur liar yang ikut tumbuh di media jamur itu. Dari situ kita bisa evaluasi, mungkin tempatnya sudah terlalu terkontaminasi dengan jamur yang lain yang tidak kita inginkan. Jadi di situ kita ada cara untuk membersihkan jamur itu. Salah satunya kita pel tempat produksinya, kemudian bisa kita semprot dengan deterjen atau formalin seperti itu. Jadi jamur yang tidak kita inginkan bisa mati. Jadi steril tempatnya, steril medianya, kemudian media untuk tumbuh jamur, kemudian cara kita untuk memindah dari bibit jamur ke jamur itu kita juga harus dengan cara aseptis. Aseptis itu tangan kita, alat kita itu juga harus steril, tidak ada jamur liar yang keikut di proses tersebut. Kalau untuk modal awal, saya dulu mulai dari bukan petani jamur, tapi pedagang olahan jamur. Nah, mulai dari waktu kuliah saya udah mulai belajar untuk jualan. Jadi di situ namanya anak kuliah tidak punya, saya sendiri kalau saya nggak punya modal, nggak punya modal banyak untuk membuat sebuah usaha. Jadi saya mulai jadi dari reseller. Reseller itu saya membawa produk, kemudian saya tawarkan ke teman-teman, kemudian teman-teman itu pada order, kemudian bayar. Nah, uang dari order itu atau saya orderkan lagi ke produk olahan jadi. Saya bawa ke kampus, kemudian teman-teman beli. Nah, dari sisa-sisa keuntungan itu saya kembangkan lagi. Kemudian setelah dari situ saya melihat potensi di budidaya jamur itu juga lumayan bagus. Waktu itu belum banyak kompetitor, belum banyak pembudidaya. Jadi mulai dari situ saya memberanikan
diri untuk mulai budidaya sekitar 500 backlog. Kalau diuangkan waktu itu mungkin sekitar 800 sampai 1 jutaan untuk mulai budidaya jamur. Mungkin malah tidak sampai. Kemudian mulai dari beli backlog 500, kita kembangkan ke 1000, ke 3000, sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk memproduksi backlog sendiri. Dari mulai produksi backlog sendiri itu kita kembangkan lagi sampai ke ya lebih dari 100.000 untuk budidaya jamur tiram dan jamur kuping. Jadi kalau untuk prospek budidaya itu kita melihat kalau misalnya pemula itu awalnya sebaiknya mulai dari survei pasar dulu. Jadi kita petakan pasarnya, kemudian setelah kita tahu pasarnya, baru kita mulai. Misalnya kita satu kecamatan, kita survei ada 4 pasar. Nah, 4 pasar itu masing-masing pasar misalnya kebutuhan 20 kilo. Berarti kita total masing-masing pasar 20 kilo ada 80 kilo. Nah, dari 80 kilo itu kita bisa menyesuaikan untuk budidayanya harus sekian backlog, atau misalnya nanti kita mau masuk ke pasar itu berapa kilo dulu, seperti itu. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ketika kita sudah mulai budidaya itu nggak bingung lagi kita harus jual kemana. Tapi misalnya kita mau mulai budidaya, kita bisa mulai dari partner yang bisa menampung jamur. Contohnya kayak di The Jamur Jogja ini, kita melakukan kerjasama dengan petani. Jadi ketika ada pemula atau baru mau mulai, itu biasanya kendala pertama satu proses budidaya. Nah, itu bisa kita atasi dengan cara pemula itu atau yang mau mulai kita ajari dulu di The Jamur Jogja ini. Jadi nanti kalau misalnya udah ada gambaran atau ada peta pasar, baru mulai dengan membeli backlog. Misalnya 500 atau 1000. Bingung untuk penjualannya, nah nanti bisa dikirim ke tempat kami. Tapi saya sarankan untuk lebih berkembang lebih cepat itu nggak cuma mengandalkan di tempat kami, jadi bisa menjual ke pasar sendiri. Jadi di The Jamur Jogja ini untuk per hari panen itu naik turun. Kita nggak bisa flat. Kalau untuk jamur itu kita nggak bisa misalnya setiap hari kita panen 50 kilo terus gitu, nggak bisa. Tapi dalam 1 bulan itu ada 1 minggu banyak, 2 minggu sedang, nanti 1 minggu jamur itu kayak nggak tumbuh atau tumbuhnya cuma sangat sedikit sekali. Nah, nanti akan tumbuh naik lagi, siklus naik lagi. Nah, kalau di tempat kami itu ya rata-rata antara 70 sampai 300-an kilo per hari. Jadi ada fase naik turun. Nah, dari fase naik turun ini kita bisa menyesuaikan atau proses cara pemasaran kita, itu kita misalnya ketemu bakul atau ketemu pedagang, jangan langsung menjanjikan misalnya setiap hari saya berikan 10 kilo atau 20 kilo, jangan seperti itu. Tapi dari awal itu diusahakan, misalnya ada banyak ya saya kasih 30 kilo, misalnya pas sedikit ya seadanya misalnya 10 kilo seperti itu. Karena melihat dari budidaya jamur itu kita nggak bisa menjanjikan atau kita hanya pasrah sama Gusti Allah, jadi hanya bisa mengestimasikan setiap hari itu bisa panen sekian kilo seperti itu. Jadi kalau untuk penghitungan atau untung rugi di budidaya jamur itu tidak menjanjikan yang wah atau menjanjikan keuntungan yang super, tahu-tahu jadi crazy rich, itu enggak. Jadi tetap sama kayak budidaya atau usaha lain. Kita budidaya banyak, ya insya Allah kita untung banyak. Kalau berhasil, kita budidaya sedikit, ya kita jangan berharap untuk banyak. Kalau misalnya dalam 1000 backlog itu estimasi keuntungan sekitar 800 sampai 1.200.000. Jadi rata-rata penjualan jamur itu sekitar kalau di pasar untuk saat ini itu kurang lebih 14 sampai 16.000. Cuma ya nanti tergantung. Jadi kadang ada reseller itu bisa kita jual lebih dari harga itu. Ini saya karena dari pedagang atau dari petani itu sekitar itu kurang lebih 15.000. Tips untuk pemula untuk pemilihan backlog yang bagus. Pertama cari dulu
supplier atau pembuat backlog yang sudah berpengalaman. Terlebih lagi diusahakan yang penjual backlognya itu juga budidaya. Jadi ketika ada kendala itu bisa sharing. Jadi pengalaman si pembudidaya atau pembuat backlog itu juga ada. Jadi dia budidaya sendiri juga jual backlog. Jadi ciri-ciri backlog yang bagus itu putih seperti ini, tidak terkontaminasi, kemudian kepadatan bagus. Jadi tips yang lain juga, kalau misalnya pembelian backlog itu satu harus ada garansi dari supplier backlog atau penjual backlog. Kedua, diusahakan sudah putih 50%. Karena apa? Ketika habis dibibit kok dikirim itu kita nggak tahu itu backlognya udah jadi atau enggak, karena ada sebagus-bagusnya produksi yang pernah saya alami itu ya pernah 0% kegagalan ada, tapi persentase atau potensi kegagalan itu juga ada. Jadi diusahakan itu sudah putih 50%. Nanti akan mendapatkan backlog kalau tidak ada kegagalan yang seperti ini. Tapi nanti bisa meminta garansi atau jaminan. Kayak di The Jamur Jogja ini kita menjual backlog yang sudah 50% up. Jadi di atas 50%, terus kemudian kita juga ada garansi sekitar 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu kita kirim, itu petani kita harapkan ada laporan. Kalau oke ya udah oke. Kalau misalnya ada kegagalan atau ada kontaminasi itu bisa diklaim. Jadi kita biasanya kita ganti di pengiriman berikutnya, karena petani kan hampir setiap bulan atau 3 minggu sekali itu repeat order. Jadi minta dikirim. Nah, di pengiriman selanjutnya kita kirim sekaligus penggantinya. Jadi untuk tumbuh jamur itu hitungannya kita estimasinya sekitar 4,5 sampai 5 bulan. Tapi selain dari durasi waktu itu, hitungan kita juga dari jumlah kilo. Jadi dalam satu backlog ini itu per 1000-nya itu estimasinya 3,3 sampai 400 kilo. 3,3 kuintal sampai 4 kuintal dalam satu periode. Satu periode budidaya itu sekitar 4,5 bulan sampai 5 bulan. Jadi kalau misalnya ini sudah umur sekitar 5 bulan atau 4,5 bulan, 4,5 bulan itu nanti dia nggak sebesar ini, tapi dia akan menyusut karena kandungan lignin selulosa yang terdapat di dalam backlog ini atau sari-sari di dalam serbuk kayunya dia kan akan menjadi jamur. Jadi otomatis dia akan menyusut. Dari berat awal sekitar 1,45 1450 gram, setelah afkir atau dibuang itu nanti dia akan menyusut. Jadi menyusut itu ya kita nggak pernah nimbang sih, tapi estimasi mungkin ya bisa tinggal 6 on atau 5 on gitu. Nanti bisa dimanfaatkan, bisa untuk pupuk, bisa untuk media cacing. Itu yang kita lakukan itu setelah untuk budidaya jamur kita pecah, kita ayak. Nah nanti bekas backlog ini untuk budidaya cacing. Nanti baru kita jual dalam bentuk vermicompost itu. Jadi bekasnya ini juga masih bisa bermanfaat. Pemanfaatan limbah backlog itu bisa pupuk langsung, bisa media cacing, dan di tempat kami bisa diambil oleh orang-orang yang supplier ke PLTU. Untuk kumbung yang ideal sebaiknya itu juga menyesuaikan di mana kita mau budidaya jamur. Contohnya kalau di tempat kami itu di sini itu suhunya ya middle lah, kadang dingin, kadang panas gitu. Cuma kita bikin standar untuk suhu yang panas. Jadi diusahakan dinding atau pinggir itu sekitar minimal 3,7 atau 3,5 meter. Idealnya sih kalau di tempat kami bikinnya 4 meter dindingnya. Kemudian di bagian tengah itu dikasih angin-angin. Jadi ketika hawa panas naik, dia nggak terkungkung atau nggak mandek di tengah. Dia masih ada angin-angin. Nah itu nanti bisa lebih sejuk. Itu misalnya kita mau bikin dari awal. Cuma kita juga bisa memanfaatkan rumah kosong yang udah nggak ditinggali. Terus untuk dinding atau penutup pinggir itu
Ya macam-macam. Kalau di tempat kami pakai paranet karena paranet itu bahannya plastik, dia lebih awet. Jadi karena kita setiap hari kan nyemprot jamur, kena air terus. Kalau misalnya pakai gedek itu biasanya cepat busuk. Nah, makanya kita pakai paranet minimal double 3 karena supaya sinar matahari itu tidak mengenai backlog karena akan berpengaruh. Jadi yang backlog yang setiap hari terkena panas itu nanti akan busuk karena dia panas, miselium atau yang putih ini mati, kemudian nanti dia akan membusuk. Kalau udah busuk ya sudah. Itu dari sisi konstruksi. Kemudian dari sisi hama, sebaiknya kumbung itu jangan dekat dengan sampah. Kemudian jangan dekat dengan unggas karena hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di unggas itu biasanya akan menyerang backlog. Nanti kalau menyerang backlog ini udah putih, begitu dibuka kita nunggu tumbuh, tahu-tahu dia balik jadi serbuk kayu lagi. Kemudian diusahakan jangan dekat dengan asap dapur karena asap dapur yang terlalu banyak dia akan mengganggu pertumbuhan. Jamurnya nanti akan keriting nggak bisa tumbuh sempurna. Untuk perawatan jamur yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari, setelah penataan backlog, kita lakukan penyemprotan obat hama. Nah, setelah ditunggu sampai putih penuh, contohnya ini, kalau di sini setelah jebol lewat kapas, ini kita anggap backlog itu sudah dewasa atau sudah siap untuk ditumbuhkan. Nah, baru kita lakukan pengkateran. Pengkateran itu dikater sebelah sini. Jadi, pertama tumbuh lewat kapas, kemudian kita lakukan langsung pengkateran. Jadi dalam 1000 misalnya 1000 ada 20 yang sudah mampu untuk tumbuh lewat kapas, itu langsung kita misalnya 500 atau langsung 1000 itu kita lakukan pengkateran supaya dia tumbuh lewat sini. Nah, setelah dikater, dia nanti kita mulai penyemprotan. Jadi intinya untuk budidaya itu satu menjaga kelembapan dan suhu, kemudian kebersihan. Nah, kelembapan dan suhu itu kita bisa lakukan penyemprotan setiap misalnya tidak ada hujan dari pagi, itu kita semprot pagi agak banyak, kemudian siang kalau misalnya panas itu kita kabut. Nah, kalau di Jamur Jogja kita panennya sekitar jam 2. Nah, setelah kita panen jam 2 mungkin kita selesai sekitar jam setengah 4 itu kita kabut lagi, kita semprot yang agak banyak. Kemudian sampai pagi kita semprot lagi. Untuk menjaga kebersihan itu juga tinggal kita sapu atau misalnya ada bonggol-bonggol yang tertinggal kita bersihkan seperti itu. Jadi intinya menjaga kebersihan. Kemudian ada menjaga hama. Hama itu kita lakukan kadang penyemprotan insektisida, tapi jarang sekali karena kita udah menjaga kebersihan. Itu misalnya ada serangan hama yang lumayan masif atau banyak, itu baru kita lakukan penyemprotan kayak insektisida. Biasanya kita pakai lanet. Dulu mulai produksi juga kita manual kita pakai botol ditumbuk-tumbuk gitu. Kemudian seiring dengan perkembangan atau kebutuhan kita juga melakukan efisiensi dan modernisasi mesin. Jadi kita ada menambah mesin press, mixer, kemudian ada conveyor seperti itu, terus kemudian ada boiler untuk pemanas otomatis seperti itu. Jadi kita ada penambahan atau otomatisasi di beberapa sektor produksi supaya untuk menambah kecepatan produksi dan efisiensi produksi. Jadi selain budidaya jamur, kita ada kunjungan mulai dari adik-adik PAUD sampai teman-teman mahasiswa, ada instansi pemerintah juga sering ada kunjungan, mulai dari ya sekedar kunjungan atau melihat-lihat sampai ke pelatihan juga ada. Misalnya tertarik untuk budidaya jamur, itu mau melakukan pelatihan di Jamur Jogja juga kita bisa melayani. Intinya di Jamur Jogja ini kita kayak one stop shopping mushroom. Anda mau butuh apa, kita ada gitu. Kita menjadi partner yang sepengalaman kami, sebisa kami, kita bisa mengusahakan untuk budidaya jamur itu berhasil.
kalau mau beli backlog juga kita ada pelatihannya dulu supaya petani itu bisa survive atau berhasil dan menguntungkan. Kemudian kalau udah jadi petani kita pengen berkembang bareng, kita juga ada bahan-bahan baku untuk pembuatan jamur, kita juga menyediakan. Kemudian dari permesinan juga, misalnya udah berkembang, bertumbuh untuk produksi banyak, kita juga menyediakan mesin-mesin untuk produksi jamur tersebut. Jadi pembuatan pabrik pun kita juga bisa. Kita ada pernah membuat pabrik di Magelang, di Ambarawa, di Temanggung, di Cianjur kita pernah bikin. Jadi mereka tinggal siapkan lahan, siapkan dana, nanti mulai dari layout, desain penempatan masing-masing dan sistem kerja untuk pembuatan jamur dan backlog sampai ke budidaya itu kita juga bisa melakukan hal tersebut. Misalnya untuk lebih lanjut bisa hubungi kami di The Jamur Jogja. The Jamur Jogja kita punya medsos Facebook The Jamur Jogja, kemudian Instagram The Jamur Jogja, sampai YouTube juga ada Jamur Jogja. Kalau WA saya di 085 292 986 203. Itu misalnya mau menghubungi, mau bertanya-tanya, silahkan. Insya Allah kita bantu atau kita jawab. Untuk teman-teman pemula atau yang tertarik di budidaya jamur, pastikan dulu ada pasar. Satu, ada pasar. Kemudian kedua, cari partner atau teman atau di lingkungan Anda, misalnya kayak di Jogja, ya insya Allah bisa, atau Magelang atau Klaten atau ya mungkin di Jawa lah, di Jawa bisa berkunjung di The Jamur Jogja. Satu, temukan dulu, setelah pasar temukan partner yang bisa diajak sharing. Nah, karena jamur itu nggak ada textbooknya atau panduan baku untuk budidaya jamur itu nggak ada. Misalnya ada pun mungkin diterapin di beberapa kota akan caranya akan beda-beda. Nah, kedua, temukan partner. Ketiga, misalnya mau mulai budidaya jamur, pilihlah backlog yang sudah putih 50% up. Terus kemudian minta jaminan penjual. Nah, setelah minta jaminan penjual, minta cara panduan atau cara-cara budidaya jamur yang baik dan benar. Setelah itu ya tinggal kita berdoa semoga jamur ini bisa menjadi jalan rizki halal kita. Insya Allah berhasil. Misalnya masih bingung, bisa nanti kita sharing-sharing, bisa menghubungi di nomor kami.